Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film. Film ini berjudul 2037. Film ini berdurasi sekitaran 2 jam lebih dan film ini dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang gadis SMA yang sedang berusaha membuat kehidupan keluarganya lebih baik dengan memilih untuk menjadi seorang PNS. Sembari sekolah, ia pun melakukan pekerjaan paruh waktu di suatu kafe. Tapi karena ada kejadian di luar dugaan, gadis ini harus menjalani sebagian hidupnya di dalam jeruji penjara. Sudah susah menjalani hidup, tiba-tiba harus dapat bencana yang lebih berat lagi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Awal film kita diperlihatkan seorang gadis berada di daerah pantai. Gadis ini bernama Yoongyong. Terlihat ia sedang mengerjakan soal-soal tes. Saat perjalanan pulang, ia mendapati ibunya di tengah jalan. Ternyata ibunya tunarunggu. Jadi Yoongyong berkomunikasi dengan ibunya menggunakan bahasa isyarat. Ibunya bernama Kyung-suk. Saat di rumah pun, Yoongyong terus melatih ibunya untuk berlatih berbicara. Latar berganti di tempat kerja Yoongyong. Teman-temannya sedang menceritakan mengenai tes Yoongyong untuk menjadi seorang PNS. Tapi ternyata Yoongyong belum berhasil diakibatkan gagal di beberapa soal. Dan ternyata dari pembicaraan teman-teman Yoongyong pun telah berhenti dari sekolahnya. Di tempat kerja ibu Yoongyong, terlihat bosnya yang bernama Kim sedang berbicara dengan ibu Yoongyong dan pembicaraan bosnya ingin menikahi Yoongyong. Tapi karena perkataan yang disampaikan bosnya sangat tidak sopan, jadi ibu Yoongyong langsung saja menampar bosnya yang mengakibatkan kacamatanya terlepas dan rusak. Dan seketika itu ibu Yoongyong meninggalkan tempat kerjanya. Latar berganti, Kim sedang mengunjungi tempat kerja Yoongyong. Terlihat ia terus saja memandangi Yoongyong dan Kim pun memesan sebuah minuman. Malam hari, saat itu Kim mulai mabuk karena meminum alkohol yang terlalu banyak. Saat malam hari, Yoongyong pulang kerja. Ia merasa ada yang mengikutinya. Ternyata yang mengikutinya ialah Kim. Dan tanpa terduga yang dilakukan Kim, ia tega melecehkan Yoongyong. Yoongyong yang mengira Kim baik kepada ibunya dan dirinya, ternyata di balik itu semua Kim ada niat yang jelek kepada dirinya. Saat itu pula ibu Yoongyong berteriak histeris mencari anaknya. Sampai-sampai Kim yang mendengar teriakan ibu Yoongyong berniat untuk menemuinya. Saat akan meninggalkan Yoongyong, Kim mengatakan bahwa ia akan melakukan hal yang sama terhadap ibunya. Seketika itu, Yoongyong yang tak berdaya menguatkan dirinya untuk mencegah Kim melakukan hal itu kepada ibunya. Yoongyong langsung saja memukul batu dengan keras ke kepala Kim, yang membuat Kim langsung saja mati di tempat. Kejadian tersebut mengakibatkan Yoongyong harus berada di ruangan interogasi. Polisi mengatakan bahwa yang dilakukan Yoongyong terlalu keras. Kata polisi, buktinya tidak cukup jika alasan Yoongyong membunuh Kim karena ia dilecehkan. Bahkan kata polisi, mungkin saja kejadian tersebut kemauan kedua belah pihak. Tapi saat ditawari untuk meminta bantuan ke organisasi hak wanita atau organisasi sosial agar kasusnya segera terselesaikan, Yoongyong menolak karena ia takut akan perhatian. Saat dikunjungi ibunya, Yoongyong memohon untuk tidak menerima bantuan kepada siapapun. Yoongyong trauma akan bantuan orang lain. Yang dikira itu hal baik, ternyata ada pula niat yang tidak baik, seperti perbuatan Kim terhadapnya. Betapa hancur hati seorang ibu mengetahui keadaan pahit yang harus dilalui anaknya. Sidang dimulai. Kini Yoongyong diadili karena perbuatannya. Ketua sidang mengatakan bahwa ia perlu pembuktian Kim. Tapi karena Kim meninggal, jadi tidak ada bukti yang kuat bahwa Yoongyong membunuh Kim karena membela dirinya. Kini Yoongyong dihukum penjara selama 5 tahun lamanya. Saat Kyung-suk mengetahui anaknya dihukum selama 5 tahun, ia berteriak histeris seakan tidak sanggup. Ia memohon-mohon agar anaknya mendapat keringanan, tapi hasilnya nihil. Mau tidak mau, Yoongyong harus melalui hukumannya.
Kini tibalah Yungyong menuju ke penjara. Ia berada di kamar 10 dan mendapat nomor pidana 2037 hingga bertemu dengan para penghuni penjara lainnya. Terlihat mereka memiliki kepribadian masing-masing. Di kamar tersebut ada 5 orang. Haeso mendapat pakaian pink karena ia tahanan teladan. Lily yang terlihat begitu berantakan. Paras cantik bernama Rose. Pendek rambut namanya Sarang. Dan ibu-ibu kita namai Kakak. Esok hari saat sarapan, Lily memberitahukan bahwa ada pilihan pekerjaan saat di penjara. Seketika itu, Yungyong menanyakan pekerjaan apa yang digaji paling besar. Kata Lily, jika bekerja di bengkel, kita akan mendapatkan upah yang lebih daripada pekerjaan yang lainnya. Jadi Yungyong lebih tegas memilih bekerja di bengkel. Tibalah mereka mulai bekerja di tempat masing-masing. Saat selesai bekerja, Yungyong menanyakan kapan ia akan dibayar. Sipir perempuan pun memberitahukan secara kasar bahwa ia tidak akan dibayar. Saat sipir ingin memukul Yungyong, Haeso pun langsung saja angkat bicara yang membuat Yungyong terselamatkan. Malam hari di sel penjara, saat Yungyong selesai menangis dan ketika orang-orang sedang tertidur, kakak mulai mengajak berbicara Yungyong. Kakak mulai berbicara mengenai kisahnya bisa berada di penjara. Katanya ia membunuh anggota keluarga sebanyak 5 orang dari super mobil yang menabrak anaknya sampai membuatnya dihukum seumur hidup di penjara. Ia menghibur Yungyong untuk tidak memendam kesedihannya sendiri. Kakak menyarankan untuk menulis surat, berdoa atau apapun itu untuk ia bisa secepatnya keluar dari penjara. Jadi malam itu ia pun mulai menulis surat untuk ibunya dan memberi kabar bahwa ia baik-baik saja dan mendapatkan teman yang baik di penjara. Di balik besarnya pemisah pintu penjara dengan dunia luar, terlihat ada Kyung-suk ingin mengantarkan makanan kepada anaknya Yungyong. Tapi sipir tidak menerima makanan dari luar karena tidak diperbolehkan. Sampai ketika waktu pertemuan telah tiba, begitu bahagia Kyung-suk bisa melihat kembali anaknya Yungyong. Esok hari saat pengecekan kamar, Yungyong mengalami demam, jadi ia dibawa ke dokter untuk diperiksa. Saat diperiksa, dokter memberitahukan kepada sipir bahwa Yungyong hamil. Saat sipir memberitahukan kepada Yungyong, seketika itu Yungyong merasa tidak ingin hidup di dunia. Ia langsung saja ingin melarikan diri dari penjara. Ia merasa sangat terpukul dan merasa hancur sehancur-hancurnya. Yungyong pun diisolasi sementara untuk menenangkan perasaannya. Sesaat kemudian, kakak datang mengunjungi Yungyong dan memberikan masukan. Kata kakak, walaupun berat harus dilalui. Saat itu Yungyong mengatakan bahwa ia ingin tetap hidup dan kakak pun membawa Yungyong kembali ke sel. Karena merasa hidupnya kini berbeda, Yungyong tidak ingin makan. Kakak yang mengerti akan keadaan Yungyong selalu saja membujuk Yungyong untuk melanjutkan hidup. Dan saat Kyung ingin mengunjungi anaknya, ia tidak diperbolehkan dan Yungyong pun juga tidak ingin bertemu ibunya untuk sementara waktu karena ia khawatir kalau ibunya kaget melihat kondisinya saat itu. Selang waktu berlalu, ibunya selalu saja mengunjungi, tapi Yungyong menolak untuk bertemu. Latar berganti di ruangan olahraga. Yungyong didatangi oleh Rose untuk memberikan makan karena sedari tadi Yungyong belum pernah makan. Tiba-tiba ada napi lain yang menyapa. Kelihatannya mereka cukup menakutkan dan ia tengah mengganggu Yungyong. Saat tengah mengganggu Yungyong, tiba-tiba saja datang kakak yang mengeluarkan jurus saktinya. Kakak langsung saja menusuk jepitan ke leher napi itu yang membuatnya sangat kesakitan. Kakak mengatakan kepada napi itu bahwa jangan pernah mengganggu teman-teman di kamarku. Napi yang kesakitan itu pun mengiyakan perkataan kakak karena sudah tidak menahan yang dirasa. Sungguh kakak menjaga para teman-temannya. Latar berganti di tempat kerja. Yungyong yang tidak menginginkan bayinya terus saja melakukan semua cara untuk melayapkan bayi yang ada di dalam perutnya. Sarang yang melihat Yungyong menyakiti dirinya langsung saja menghakimi Yungyong dengan kasar. Ia terus saja menendang Yungyong. Untung saja sipir segera datang dan menghentikan mereka. Pekerjaan Yungyong pun dialihkan untuk berpindah tempat yang lebih ringan diakibatkan ia hamil.
Malam hari di sel, Yung Yung menulis surat untuk ibunya. Ia memberitahukan kepada ibunya untuk bersabar selama 1 tahun agar ia bisa bertemu kembali. Ketika ibunya membaca surat dari Yung Yung, ia sangat sedih. Ia khawatir karena anaknya tidak mau menemuinya. Saat sibuk bekerja, tiba-tiba Yung Yung merasakan kesakitan pada perutnya hingga ia dilarikan ke rumah sakit. Ternyata kehamilan Yung Yung sudah 6 bulan lamanya, tapi perutnya tidak membuncit. Kata dokter, bayinya bersembunyi di dalam Kim Yung Yung karena bayi tersebut mengetahui bahwa Yung Yung tidak menginginkan bayi itu. Sidang ulang dimulai. Penuntut mengatakan bahwa Yung Yung terlalu berlebihan membela dirinya sampai harus membunuh orang. Saat detik-detik sidang mau ditutup, Yung Yung pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa ia membunuh karena ia telah mengalami pelecehan seksual. Ia mengatakan walaupun ia akhirnya dipenjara, asal 1 bulan dari penjara ia bisa kembali bertemu kepada ibunya. Pengadilan yang mendengarkan semua penjelasan Yung Yung serta alasan yang dilakukan saat membunuh, putusan pun keluar dan diumumkan. Yung Yung mendapatkan keringanan penjara selama 1 tahun. Selang waktu berlalu, kini musim semi telah tiba. Mereka tengah berkumpul bersama dan saling berbincang sambil menikmati indahnya musim semi. Sampai ketika kakak menanyakan apa yang diinginkan atau yang ingin dilakukan Yung Yung. Kata Yung Yung tidak ada, tapi sampai ia berkata ia merindukan bunga kosmos. Sampai ketika esok hari di sel penjara, saat Yung Yung membuka WC pintu, ia kagum melihat gambar kosmos yang berada di dinding WC. Ia sangat bahagia melihat hasil karya teman-temannya. Saat akan menjemur, Lily melihatkan baju bayi kepada teman-temannya yang dibuatnya dari baju pidana yang digunakannya. Sampai ketika ia berpikir bahwa ia membutuhkan banyak kain, jadi ia langsung saja mengambil pakaian yang dijemur oleh orang lain. Lily pun bergegas untuk lari, tatkala teman-temannya pun kompak mengambil pakaian orang lain. Kekompakan yang komplek tapi tidak boleh ditiru ya. Malam hari mereka memulai membuat baju untuk sang bayi, tapi karena mereka tidak mau Yung Yung mengetahuinya, jadi mereka harus sembunyi-sembunyi. Lucunya, saat Yung Yung bergerak, mereka bergegas sama mengambil posisi seperti orang tertidur. Esok hari di kamar, celana Heso robek sebelah diakibatkan Lily merobeknya dan membuat baju bayi. Sontak saja Heso merasa geram melihat celananya. Teman-temannya pun tertawa melihat kejadian itu. Waktu berganti, saat mereka berkumpul membicarakan mengenai nama yang pas untuk anak Yung Yung. Saat menemukan kesepakatan nama, tiba-tiba Lily datang masuk dan berteriak tidak setuju mengenai nama yang diberikan pada teman-temannya. Si Pir yang datang juga merasa menyukai nama tersebut yang memiliki arti yang bagus. Saat tengah membersihkan ruangan para pegawai, Yung Yung mendapatkan surat kecil dan mendapatkan kue beras ketan dari salah satu orang kantor. Ternyata Yung Yung dikelilingi orang-orang yang baik. Saat tengah bekerja, Sarah membuat mainan gantungan untuk bayi Yung Yung. Teman yang lain pun juga membuat sesuatu untuk sang bayi. Tengah asyik melihat sarung tangan mungil yang akan diberikan kepada anak Yung Yung, tiba-tiba datang Opsir yang membuat Lily dan kakak kaget. Ternyata Opsir tengah memberikan alat untuk menjahit. Latar berganti. Saat Yung Yung berada di kamar sendirian, ia merasakan sakit perut yang berlebih hingga membuatnya benar-benar kesakitan. Sampai ketika ia mulai menguatkan diri untuk menjepitkan beberapa surat untuk teman-temannya. Saat itu pula ia pingsan dan tak lama kemudian teman-temannya datang dari bekerja. Mereka sangat kaget melihat Yung Yung yang terbaring di lantai. Teman-temannya pun segera memanggil petugas untuk membawa Yung Yung. Seketika itu latar berganti di rumah sakit. Saat itu Yung Yung hendak melahirkan, tapi karena Yung Yung yang tidak menginginkan anak tersebut, jadi ia sengaja untuk tidak mendorong keluar bayinya. Ruangan persalinan terlihat sangat tegang. Di balik kamar mereka, teman-teman Yung Yung mulai membaca masing-masing surat yang diberikan Yung Yung. Teman-temannya menangis membaca pesan dari Yung Yung. Mereka pun berharap mereka bisa bertemu kembali. Kini Yung Yung berada di ruangan rumah sakit dan ibu Yung Yung menuju ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, ibu Yung Yung melihat anaknya terbaring lemah hingga terlihat bunga kosmos yang banyak dan indah di taman, dan terlihat anak kecil perempuan yang sangat cantik, dan Rose terlihat ada di situ dengan seorang lelaki. Kelihatannya mereka keluarga baru, ibu, ayah, dan anak. Ternyata anak itu bernama Bonnie, nama yang teman-teman Yung Yung yang berikan untuk anak Yung Yung. Bonnie ialah anak Yung Yung dan kini menjadi anak angkat Rose.
Latar berganti di suasana rumah dengan gambar bunga kosmos dan terlihat Kyung Suk sedang merapikan baju Yung Yong. Terlihat pula di samping Kyung Suk ada sertifikat wawancara pegawai pemerintah. Dan di akhir film kita mendengar suara Yung Yong yang memanggil ibunya. Walaupun muka Yung Yong tidak ditampilkan di akhir film, tapi kita bisa mendengar suaranya. Jadi bisa disimpulkan Yung Yong masih hidup. Film yang seru-seru menegangkan. Baiklah, sekian cerita film dari saya. Semoga kalian suka dengan cara saya bercerita. Terkadang yang dikira baik belum tentu baik, dan terkadang pula yang dikira tidak baik ternyata orang baik. Film ini mengajarkan kita untuk berjuang dalam meraih impian, selagi itu hal baik, dan jangan pernah menyerah. Kuatlah di kaki sendiri, karena itu lebih baik. Orang-orang di sekitar akan mendukung kita, tapi kitalah sendiri yang bisa membuat impian kita menjadi nyata. Setiap impian yang diinginkan terkadang ada beberapa kerikil yang datang menghampiri, dan kembali lagi kepada kita, apakah diri kita sendiri mampu untuk melewati kerikil itu. Dan ingatlah, saat kita berhenti, terhentilah pula impian kita. Tapi di saat kita masih berjuang ingin berdiri dan melanjutkannya, yakinlah masih ada hasil yang lebih baik daripada harus berhenti. Baiklah, sekian cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. See you next time for video.